Oke, ketemu lagi sama aku sekarang di kelas 11 semester 2 ya. Babnya ada, ini overview dulu dikit ya. Limit, turunan, sama integral. Lah ini wombo combo ya. Ini ini matematik pokoknya. Yang disebut matematik itu ini gitu. Lah, bagi kalian yang masuknya nanti FT dan FMIPA, pasti belajar yang namanya kalkulus. Lah, kalkulus itu ya udah belajarnya limit, turunan, sama integral gitu. Oke, that's it. Nah, apa yang sekarang jadi bahasan ya? Ini matematika wajib kelas 11 ya. Jadi anak IPS juga dapat. Tapi nggak terlalu dalam. Paling integralnya tipis-tipis. Setauku tipis-tipis doang. Banget bahkan. Limitnya juga. Ya, jadi nggak usah don't worry untuk anak IPS. Untuk Laura. Nah, untuk anak IPA wajib ini ya. Kamu kan bisa masuk FT, bisa masuk FMIPA, walaupun anak biologi belajar. Oke, lanjut. Apa itu limit? Ya, limit itu ya secara bahasa itu kan artinya kayak batas gitu ya. Know your limit atau batasan kayak gitu. Nah, cuman di sini tuh nggak batas, lebih ke approximately gitu ya. Artinya gitu ya. Eh, secara secara penerapan matematiknya tuh kayak gitu. Nah, aku ajarin cara bacanya. Nanti ini baru awal-awal ya, belum ada perhitungan di sini. Limit x menuju a. Nah, ini L-nya tuh kenapa biasanya kita L limit tuh nulisnya gitu, nggak lim gitu. Sama aja sih, cuma kalau di tulisan buku gitu biasanya limit x menuju A dari fx sama dengan L misalnya, L besar kayak gitu. Nah ini harfiahnya, definisi-definisi di buku tuh kayak gini. Jadi ini bacanya x menuju A gitu ya. Nah, nanti ada menuju suatu angka sama menuju tahingga gitu ya. Satu lagi kalau tahingga kayak gini. Ya nanti itu di section terakhir. Fx menuju L gitu ya. L itu ya hasilnya gitu, hasil dari limitnya. Nah, sebenarnya limit ngitung apa? Ya nanti kita lanjutin. Ya ada syaratnya. Suatu fungsi itu dikatakan memiliki limit gitu ya. Salah satu syaratnya itu adalah eh, ini tuh maksudnya, yang ini dulu ya. Ini maksudnya adalah ini belum ada angkanya ya. Nanti diulang-ulang aja videonya. Artinya itu jika x, nilai x ya, mendekati A, jika X itu mendekati A, ya, nilai fungsinya itu mendekati nilai L. That's it. Nilai fungsi dari X itu mendekati nilai L. Kayak gitu. Kenapa dibilang mendekati? Ya ini aku figure out contohnya ya. Nah, sekaligus menambahkan bahwasanya suatu fungsi dikatakan memiliki limit itu ketika limit kirinya sama dengan limit kanan. Nah, ini jujur aja aku pas SMA nggak pelajari, cuman sekilas doang gitu, terus hilang. Kenapa? Karena limit kiri dan limit kanan ini nggak terlalu ditanyain lah di SMA. Kalau di kuliah itu ditanyain. Nah, ibaratnya kayak ngitung limit itu kemungkinan besar ya kalau ada limitnya udah pasti gitu. Udah pasti limit kanan dan limit kirinya tuh ter apa sih kayak ada gitu lah. Nah ini kalau yang limit kanan tuh positif, limit kiri itu negatif. Nah apa maksudnya? Ya kita baru masuk angka nih ya. Ini nggak ngitung, literally ngitung kok, santai-santai. Ya ini contohnya limit x menuju satu ya, mendekati satu dari x kuadrat min 1 per x min 1. Ya sama dengan berapa? Nah ini kan fx-nya. Nah menuju satu atau mendekati satu, kita kalau gantikan satu ya, ini ganti satu, x-nya ganti satu di bawah sama di atas, berapa sih? 0/0. Lah 0/0 kan undefined. Ya. Yang undefined itu apa? Yang bawahnya 0. Misalnya atasnya 2, 2/0. Ya undefined juga, ini nggak boleh. Apalagi ini gitu. Ya, yang boleh gimana? Atasnya yang 0, bawahnya enggak. Ya, misalnya 0/2 itu boleh. Oke, itu jangan lupa. Sama ya 2/2, 1/2 kayak gitu kan. Nah, fungsi fx itu terdefinisi ya akan ada di grafik gitu ya, bahasanya itu gitu.
kecuali ada kecuali di X sama dengan 1. Nah, ini kita buktikan di GeoGebra. Mungkin di software lain tuh jelas gitu ya. Nih, kita GeoGebra kayak gini. Nah, terus GeoGebra ini ada nanda 3 titik. Kita klik garisnya aja. Ada 3 titik ya. Titik ini titik potong. Titik potong terhadap sebuah X. Ini titik potong terhadap sebuah Y. Lah yang ini bulat. Bulat. Jadi aslinya tuh gambarnya gini. Gini, bulat. Nah, ini tuh tanda. Nanti kalau kalian suruh gambar tuh gini. Tanda. Aku sih dulu nggak suruh gambar ya. Cuman pas di kuliah suruh gambar. Nah, tanda bahwasanya apa? Bahwasanya dia tuh nggak ada nilainya di X sama dengan 1 gitu. Di X sama dengan 1 nilainya tuh nggak ada. Nah, tapi gambar ini menunjukkan bahwasanya dia punya limit. Kenapa? Yang dari kiri, ini dari kiri ya. Ceritanya dari kiri yang ini dari kiri, itu menuju 1. Lah yang dari kanan, itu menuju 1 juga. Lah, itu maksud limit kiri dan limit kanan. Nah, ada nggak yang gambarnya itu apa namanya? Nggak menuju limit kiri dan limit kanan? Ada. Aku nggak nulisin fungsinya ya, karena aku nggak tahu fungsinya apa. Contoh aja, misalnya kayak gini. Ya, misalnya ada persamaan kayak gini nih. Ya, ini X sama dengan 2, kayak gitu. 2, 1, 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, limit dari kirinya, yang bawah gitu ya, limit dari kirinya, itu menuju 2. Menuju Y sama dengan 2. Ya, ini kurang bagus gambarnya, sorry. Lah yang limit dari kanan menuju Y sama dengan 3. Nah, karena berbeda, ya itu berarti nggak ada limitnya. Nah, yang kayak gini, itu nggak dikeluarin di SMA, aku belum pernah lihat sih sebenarnya, kayak gitu. Cuman, di pembahasan awal-awal di YouTube ada. Jadi aku harus kejelasin. Takutnya kamu ngeliat YouTube atau ngeliat video pembelajaran kayak gitu. Atau emang guru mau jelasin. Nah, oke, that's it. Terus, dari tadi kakak ngomongnya kayak, di SMA aku nggak ada, di SMA aku nggak ada. Sebenarnya apa yang ada di SMA kakak? Ya, yang ada di SMA aku itu gini, limitnya adalah inti bab limit tuh requirement-nya 1. Harus banget bisa pemfaktoran. Harus lancar jaya pemfaktoran tuh. X kuadrat min 5X plus 6 per X min 2. Limit X menuju 2. Itu harus lancar jaya, parah. Nggak bisa dikompromi. Nah, yang kedua, ngitung limit, jadi ngitung kayak gitu-gitu dengan pemfaktoran ya, pemfaktoran. Nah, yang kedua ngitung limit tak hingga. Nah, ini nanti ada aplikasinya juga ya, ngitung limit tak hingga. Terus yang ketiga tuh, ini yang paling gampang, justru ini harusnya yang pertama ya, aku sorry nggak salah menyebut. Itu ada soal tipuan gitu ya, soal tipuan yang sebenarnya nggak ada limitnya. Atau enggak limitnya yang terlalu gampang. Gitu. Kenapa aku bilang terlalu gampang? Ya, setelah ini. Nah, that's it. Itu yang aku lakukan. Jadi, di soal limit tuh, misalnya aku kasih latihan ya, 1-10. Itu semuanya kayak gini. Limit X menuju berapa, limit X menuju tangga, limit X menuju berapa. Pokoknya ada logo ininya. Pasti ada logo ininya gitu. Nah, nggak ada tuh yang ada grafik. Dulu aku di SMA kayak gitu. Ya. Tapi secara definisi ada tuh limit kiri, limit kanan. Terus grafik. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau nyoba secara gimana cara cari limit gitu ya. Ini tuh yang tadi ya. Ya, yang tadi tuh limit menuju 1, X menuju 1, X kuadrat untuk X kuadrat min 1 per X min 1 itu berapa ya. Ini kita cari manual dulu ya. Kita cari manual dulu. Lihat di grafik ini ya. Ini kan grafiknya kayak gini ya. Nah, kita lihat X sama dengan 1 ternyata menuju 2. Menuju 2 ya. Y-nya kan hasilnya. Ya, Fx itu kan sama dengan Y. X, ya X sama dengan 1 sama dengan hasilnya itu jadi Fx ya. Fx itu kan Y, berarti 2. Nah, menurut gambar grafik ini sih 2 gitu ya. Nah, tapi gimana cara carinya? Ya, kita coba ini dulu aja. Apa namanya? Kita coba pakai tabel ya, biar kayak manual gitu ya. 0,8, 0,9 ya. 0,99 gitu 1. Ini titik-titik-titik gitu ya. Kayak mepet 1 tuh gimana sih hasilnya gitu.
Nah, kita coba masukkan gitu ya. 0,8 masukin ke sini, terus kurangi 1 per 0,8 kurangi 1, itu hasilnya ternyata 1,8. Ya, aku nggak meragain hitungan di sini, cuman langsung aja ya. Terus ini 1,9. Lah, yang ini 1,99. Nah, kalau tepat 1, itu kan nggak ada. Loh, kok nggak ada? Ya iya, kalau masukin 1, tadi 0 per 0. 0 per 0 apa? Undefined kan? Nah, 1,01 jadi 2,01. Yang ini jadi 2,1. Yang ini dari 2,2. Nah, bisa terlihat di sini limit dari kiri ya, itu menuju ke suatu angka. Limit dari kanan menuju ke suatu angka. Berapa angkanya? Ya, 2. Kayak gitu. Nah, terbukti juga di sini bulatan kosongnya ada di 2. Kayak gitu. Ini lihat, removable discontinuity. Nah, itu artinya discontinue di situ. Discontinue itu artinya garisnya tuh harusnya nyambung. Kan garis itu apa sih? Kumpulan dari titik-titik kan? Titik. Pas disama dengan 1 tuh garisnya hilang. Sorry, titiknya hilang. Harus dinyambung di setelahnya gitu. Di exactly satunya itu hilang. Makanya dibuletin. Kayak gitu. Nah, ini tinggal digarisin. Kayak gitu kan. Itu aslinya. Kayak gitu. That's it. Nah, berarti itu kita tahu tuh cara cari limit manualnya gimana. Ya, manualnya adalah didekati dengan suatu angka kayak gitu. Jadi 1 ya udah sebelum 1 berapa, terus kamu hitung satu-satu. Setelah 1 berapa, kamu hitung satu-satu. Nah, terus angkanya tuh menuju berapa? Ternyata menuju 2. Berarti hasil limitnya adalah 2. Nah, berdasarkan grafik juga bisa. Jadi bisa kita gambarkan grafiknya kayak gitu. Terus ternyata hasilnya juga 2. Diskontinya di 2. Kayak gitu. Nah, terus yang tadi nomor 3 ya, yang aku bilang limitnya terlalu mudah. Terlalu mudah dan soalnya mengecoh gitu ya. Itu kayak gimana sih? Ya, ada soal-soal yang limit X menuju 2 gitu ya. 2X plus 4 per 2. X plus 2 gitu ya. Nah, kayak gini aja. Nah, ini hasilnya berapa? Ya kita tinggal masukin kayak biasa. 2 kayak gini. Ternyata hasilnya berapa? 8. Yang bawahnya 6. Udah 4 per 3. Kayak gitu doang. Kok gampang banget? Ya emang begitu. Nah, nanti aku sebutin alasannya. Jadi limitnya 8 per 6 gitu. Atau yang limitnya tuh nggak ada. Limitnya nggak ada. Ya. Kenapa limitnya nggak ada? Ya, coba aku bikin soal dulu. X menuju 2 lagi. Dari X min 2 gitu ya. Ini menuju 2. Atasnya 2X plus 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita masukin dulu awalnya. Nanti di stepnya itu dikasih tahu cara cari limit itu gimana. Jadi kita masukin dulu 2 kali 2 plus 1 per 2 min 2. Gitu. Ternyata hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5 per 0. Nah, ini nggak ada. Berarti limitnya juga nggak ada. Kenapa? Ya, jadi tadi syarat sesuatu fungsi itu punya limit. Itu adalah tadi kita udah jelaskan limit kiri dan kanan menuju satu titik yang sama. Nah, kedua adalah fx-nya itu ada. Lah, tadi kalau aku tulis kayak gini, berarti kan ini fx-nya. Nah, fx-nya kalau kita masukin bilangan 2, ya, itu ada nggak? Nggak ada, ternyata 5 per 0. Karena fx-nya nggak ada, berarti limitnya nggak ada juga. Nah, bisa nggak kita akalin? Ternyata nggak bisa kita akalin. Nah, ada nggak yang bisa diakalin? Ada yang bisa diakalin. Contohnya yang tadi. Ya, limit X menuju 1, X kuadrat min 1, X min 1. Kayak gini. Ya, X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita pecah. Kayak gini. Ya. Terus kita coret. Jadilah X plus 1. Lah, kita masukin. Jadi kayak udah kubah gitu, udah kecoret gitu ya. Baru X plus 1. Nah, X-nya ganti 1. Jadi berapa? 2. Nah, itulah sebenarnya cara ngitung limit tuh kayak gitu. Jadi, pas kita masukin 1, ini hasilnya berapa? 0 per 0. Lah, kalau 0 per 0, kita bisa memfaktorkan. Nah, kalau yang ini bisa difaktorkan atau enggak, aku nanti cari literaturnya dulu. Nah, tapi yang kalau 0 per 0, nah itu bisa kita faktorkan, diakalin. Makanya aku bilang tadi, limit itu harus jago memfaktorannya. Gitu. Jadi X kuadrat min 1, limit dari X menuju 1, dari X kuadrat min 1 per X min 1,
itu kalau kita masukin manual satunya itu 0/0. Jadi stepnya tuh masukin dulu satunya ke angka tersebut. Oh, 0/0. Ya udah difaktorin. Gitu. Nah, sama kayak yang atas. Ini. Dari tadi kan kita masukin doang. Masukin duanya ke sini. Oh, ternyata hasilnya ada. Ya udah. Hasilnya ada. Kenapa? Bawahnya tuh nggak 0. Nah, limit itu. Nah, itu dia. Kenapa harus ada bab limit? Karena dia tuh 0 gitu. Discontinue atau titiknya hilang. Nggak ada di situ. Kan kayak pecahan nggak boleh bawahnya 0. Nah, karena titiknya hilang, kita harus akali dengan perfaktoran biar titiknya tuh, biar cari titik hilangnya itu titik apa. That's it. Itu intinya limit. Oke, ini tadi GeoGebra-nya ya, 2x plus 4 per 2x plus 2 gitu ya. Nah, itu kan hasil 8/6. 8/6 berapa? 8/6, 1 koma lah, 1 koma ya. Ini di sini nggak ada titik-titik yang mencurigakan gitu kan. Nggak ada titik-titik yang putus. Nah, maka dari itu, ya limitnya berapa? 8/6. Kenapa? Ya, ketika kita masukin, aman gitu. Nah, yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, 2x plus 1 per x min 2. Nah, kita masukin fungsinya, oh ternyata bawahnya 0. Lah, kalau bawahnya 0 itu nggak punya fungsi dia. Ya, kita sebutnya nggak punya fungsi karena fungsinya itu gagal. Oke, kenapa yang contoh kedua tadi itu yang bawahnya 0 tapi atasnya nggak 0 itu disebut nggak memiliki limit karena dia tuh nggak punya fx gitu ya. Lah, yang 0/0, 0/0 juga fx-nya nggak ada. Kayak gitu, cuman yang itu bisa diakalin. Nah, kalau yang bawahnya 0 doang, atasnya nggak 0, ya, itu tergantung dia tuh bisa difaktorin atau enggak. Kalau dia bisa difaktorin, mungkin bisa dibuat jadi limit. Kalau nggak bisa difaktorin, ya udah kayak gitu. Tapi nanti aku ada juga literaturnya ya. Kalau yang atasnya nggak 0, bawahnya 0 itu perlu nggak difaktorin kalau emang bisa. Atau kayak ya udah tinggalin aja. That's it untuk awalan limit. Jadi mencari limit gimana? Yang pertama adalah dimasukin angkanya. Gitu. Kita nggak usah ngomong, oh pakai tabel yang ini nih, yang ini 0,8, 0,9, terus 1,01 gitu. Nggak usah. Atau nggak pakai grafik, kita buktikan kayak gitu. Nggak usah. Itu bukan, itu manualnya. Cuman kalau secara perhitungan ya, masukin limit. Masukin angka 2-nya gitu. Kalau limit menuju 2, masukin angka 2-nya. Kalau udah ada, ya udah. Nah, itulah yang aku bilang di sini. Efeknya itu ada dan aman. Aman. Kayak, ya udah. Gitu doang. Jadi ngecek dulu. Nah, yang kedua itu nggak punya fx-nya, cuman atasnya 0. Atasnya nggak 0. Nah, atasnya nggak 0 itu, udah berarti dia nggak punya limit. Kenapa? Karena fx-nya itu gagal. Fx-nya nggak ada. Gitu. Nah, habis itu, apakah yang ini bisa difaktorkan? Kayak yang cara ketiga, itu aku cari dulu literaturnya ya, tadi aku bilang. Nah, yang ketiga adalah, modelnya adalah, kita udah masukin nih, ternyata 0/0. Lah, itu soalnya bisa difaktorkan. Kayak gitu. Itu tipe soalnya bisa difaktorkan. Ketika bisa difaktorkan, dapat penyebab nolnya tuh kan yang atas ada, yang bawah ada. Nah, ketika mereka udah hilang gitu kan, mereka udah hilang, ya udah berarti kan bisa dapat angka yang asli gitu. Nah, 2. Ternyata limitnya menuju 2. Kayak gitu. Ya, that's it untuk limit ini, pembukaan doang ini. Nanti kita video kedua dan ketiga isinya latihan-latihan.